Halo warga-wargi Jagat Sukmo, kembali lagi di channel kita dalam segmen Teror Temuan Horor. Jagat Sukmo. Di temuan horor kali ini, gue mendapatkan sebuah cerita dari Kaskus. yang singkatannya Kasakusuk. gue baru tahu nih tadi dari dia bilang Kaskus itu kasak kusuk. Gue pikir emang Kaskus aja gitu, gue nggak tahu kalau itu dia akronim. Belum tahu lu? Baru tahu beneran. Sekian lama gue bahkan pernah jadi apa tuh namanya? Apa sih member gitu? Apa agan-agan gitu. Agan sundulgan. Iya, sundulgan gitu gue dulu. Serius lu baru tahu? Baru tahu gue kasak kusuk. Oh. Lu ngisinya apa? Bohongin gue ya? Enggak, serius. Bener. Lu kalau ngisi apa aja tuh? Waktu itu gue bikin apa ya? Bikin artikel-artikel seru gitu aja. Oh, terus cendolnya dong kan, gitu kan? Gitu. Iya kan? Karena dia ngumpul-ngumpulin cendol gitu kan, dulu banget. Kalau gue cuma baca doang sih gue. Iya, dulu gue punya tuh akunnya tuh, dan emang punya tweet. Tapi ya nggak banyak juga yang nonton. Habis itu males ya? Ya dulu kan belum ada zaman YouTube. Iya, itu kan andalanya gitu. Kaskus itu kan. Kaskus, dan gue baru tahu lagi kasak kusuk. Tapi baru udah lupa. Aja endorse nih. Insight Unlimited. Di gue beli di situ. Ya, mereknya juga itu sih. Keren juga ya. Iya dong, beli dong. Jadi ngomongin topi. Ya lanjut. Oke. Gimana? Jadi ini menceritakan tentang sebuah kisah. Kayaknya sih nyata nih, Pi. Harus yakin. Harus yakin ya. Harus yakin. Karena kalau udah masuk Kaskus harusnya nyata. Biasanya nyata. Jadi ini menceritakan tentang sebuah kampus. Sebutin aja nggak apa-apa ya? Nggak tahu. Iya, dia sebutin nggak di Kaskus? Sebutin. Ya udah, berarti kan sudah publik. Udah publik, berarti. Betul, sebutin aja. Ini sebuah cerita tentang kampus Universitas Indonesia. Wah, banyak sih. Banyak ceritanya, dan ini yang menurut gua pendek tapi oke juga nih ceritanya nih. Oke. Jadi ini menceritakan tentang seseorang disebutnya namanya itu Karin. Orang ini korban ini. Mahasiswi atau pendatang tuh? Mahasiswi. Oke, namanya Karin. Nah, ini Karin ya, seorang mahasiswi. Kita beda orang lagi nih. Namanya gua kasih nama Rudi. Oh, yang tadi nama itu Karin, nama mahasiswa korbannya. Nah, ini sudut pandang dari Rudi. Oh, si Rudi yang ceritain. Rudi yang menceritakan. Oke. Nah, jadi Rudi itu menceritakan dia sering banget nongkrong di warnet di daerah Margonda. Tahun 2010 kejadiannya. Udah lama nih. Itu UI masih sepi ya? Masih sepi, benar. Kejadian tahun 2010, si Rudi ini sering nongkrong di warnet sama teman-teman kompleknya. Oh, di Margonda. Daerah Margonda nih. Okay. Nah, pada suatu hari si Karin ini adalah seorang kembang komplek. Komplek mana nih? Kompleknya si Rudi nih. Jadi temennya Rudi. Di Depok. Oke. Temennya Rudi nih. Tapi ini si Karin ini cantik nih. Dia dan kuliah di UI dong pastinya. Kuliah di UI. Oke, terus. Jadi kayak rebutan teman-temannya Rudi juga. Iya. Kuliah di UI. Nah, suatu hari si Karin ini tiba-tiba nelpon Rudi. Nih Rudi lagi nongkrong sama teman-temannya nih, beberapa temennya di warnet ya. Malam nih. Kejadian jam 9 malam. Oh, belum terlalu malam ya? Belum terlalu malam, tapi katanya 2010 itu udah sepi lah. Iya. Nelpon untuk segera datang ke FIB UI. FIB itu posisinya di depan kan, dekat stasiun kan? Dekat stasiun. Ilmu budaya kan? Ilmu budaya. Kayaknya iya deh. Lupa gue. Deket. Gue bukan anak UI guys. Coba yang tahu nih, yang anak UI yang pernah nonton, bener gak? FIB itu deket stasiun. Nah, kayaknya sih. Kayaknya ya. Ya udah deh, lanjut aja. Nanti lu cari tahu ya. Lagi tugas. Jadi si Karin ini nelpon sekitar jam 9 malam dalam keadaan nangis. Intinya lu segera ke sini, ke FIB UI ini. Datanglah si Rudi nih. Dan kawan-kawannya atau sendiri aja? Nah, dia nggak tahu nih awal nih, begitu sampai di FIB UI ternyata temen-temennya dia tuh udah di situ semua. Temen-temennya? Jadi si Karin ini
kayaknya nelpon banyak orang. Iya. Ya karena dia cantik kan, teman-teman kompleknya nih. Karena dia cantik, datang semua. Di situ dia menegaskan si Rudy, 20 orang yang datang. Buset. Termasuk dia. Iya, 20 orang datang. Begitu udah sampai FIBUI si Karin nangis nih. Udah nangis di halte dia posisinya. Nggak tahu haltenya sebelah mana nih, gua nggak tahu nih. Iya, depanan kampus. Depan kampus, dekat stasiun kali ya. Ya, kan setiap fakultas ada haltenya gitu. Oke. Ya, terus nangis, ada satpam juga di situ, itu posisi malam. Dia bilang gini satpamnya. Ada nanya, "Ini kenapa Pak teman saya?" "Biasa, Dek. Habis dikasih lihat." Ngomongnya begitu. Akhirnya kata satpamnya, "Udahlah bawa pulang aja." Pulang. Kan rame nih ya. Jadi aman lah, dibawa pulang lah ke kompleknya. Begitu di rumah baru dia cerita nih. Kenapa lu, Rin? Jadi gini, gue jam 9 baru selesai kuliah nih. Kan dulu kan belum ada ojek online ya. Tapi kan ada ojek pangkalan. Ojek pangkalan plus UI ya. Iya. Dia nunggu ojek pangkalan nih lewat. Datanglah. Jadi dia posisi nunggu di dekat kampusnya lah, dekat fakultasnya. Begitu nunggu datang ojek pangkalan, naik lah dia. Dia posisinya naik itu nyamping. Duduk samping. Sambil bawa buku tebel nih katanya, bawa buku lah. Nah begitu udah jalan agak muter jauh lah. Kan di jalan UI itu ada apa tuh? Gajlukan ya? Iya, polisi tidur. Polisi ketiduran. Yang nggak bangun-bangun kan? Iya, polisi ketiduran. Iya. Bener. Polisi ketiduran. Sensor. Salah. Kita takut. Aja. Ada polisi tidur. Setelah lihat polisi tidur tiba-tiba polisinya bangun. Tiba-tiba polisinya bangun. Horor sih. Itu horor. Sumpah. Kalau nggak gitu nggak horor ini. Jangan polisi lah. Ya apa-apa lah. Lihat aja lah. Iya. Enggak gue edit. Terus? Nah, begitu habis lewat polisi tidur itu, si ojeknya itu tiba-tiba berhenti lama. Si Karin ketakutan. Kata si Karin sih dibilang sekitar 2-3 menit lah berhentinya lama gitu. Buset. Dia ketakutan, dia nunduk, dia mikirnya gini. Karena gue cantik kali ya, gue takut udah paksa lah. Iya. Bahasa udah paksa. Mau diculik. Mau diculik ada apa lagi? Iya. Mikirnya begitu. Terus, akhirnya sampai. Dia bukannya kabur ya, malah. Ya kan malam, ini kan di putaran UI kan. Iya sih. Zaman segitu Iya. Terus. Sepi itu. Terus akhirnya dia beraniin diri, dia ngomong, "Bang, ngapain berhenti sih?" Katanya gitu. Terus lu tahu jawaban ojeknya apa? "Maaf Mbak, kepala saya copot." Lah, lepas langsung gelinding. Buset. Lepas gelinding kan dia jadi posisi si Karin gini nih, agak ketakutan gitu sambil ya. ngomong. Gelinding terus begitu dia ngomong gitu ojeknya dia ngeliat gini, ini lehernya udah nggak semua. Buset. Lari lah. Dia lompat dari motor. Bukunya itu dilempar ke ojek itu. Lari lah. Jadi sambil nangis jatuh lah kayak ketakutan gitu kan. Kabur kan dia. Nangis dan dia pas banget berhentinya di depan halte. Ketakutan lah. Tahu satpam dateng. Nanya, "Dek, kenapa, Dek?" Katanya gitu. "Ini Pak, gini-gini." Pas dilihat nggak ada orang. Jadi cuman ada bukunya dia doang sekitar berapa meter jaraknya gitu kan dari. Karena belum jauh ya berarti dari tempat dia gitu. naik gojeknya itu ya. Kata gua baca, wah ini mah gila juga nih, gua bilang jam 9 malam. Tapi gua pernah juga nih baca tentang UI juga nih. Jadi ada cerita ini malam hari juga anak-anak kampus. Jadi ceritanya kayak lagi lembur apalah gitu anak-anak kampus. Dosen pasti ya? Enggak, mahasiswa. Lagi ngelembur acara apa gitu. Lapar lah. Dia dengar ada suara ting-ting bakso. Oh, di asrama maksud lo? Bukan? Enggak, di kampus. Oh, di kampus. Terus. Di kampus, cuma gue lupa. Nah, ting-ting bakso udah turun nih, ada dua anak mahasiswa ini turun. Mau beli bakso, beli. Begitu, itu jelas nih. Itu suara tukang bakso lah. Apalah mereka. Pas dilihat tuh nggak ada kosong kelompok. Ternyata. Emang kampus UI bisa masuk tukang bakso ya? Nah itu dia yang gue bingung. Lagian mereka juga nggak mikir ke situ ya? Mungkin karena lapar ya. Iya, lapar. Kebetulan ada tukang bakso gitu ya. Tapi emang UI banyak untuk itu karena kan kayak balerungnya. Iya, yang di asrama itu loh, itu juga ada tukang nasi goreng apa gimana gitu ya. Asramanya ini, aduh gimana gue jelasannya? Pokoknya di daerah sebelah hutan UI itulah. Dia emang terpisah sama kawasan kampus. Oke. Di situ kan kalau itu cerita yang paling terkenal nih, pasti kalian juga ada sering dengar nih. Ini ceritanya seingat gua aja nih ya. Koreksi ya kalau gua salah. Lu pasti juga pernah dengar nih. Jadi di asrama UI
mereka lagi kerjain tugas lah, biasa kan anak kampus ada tugas-tugas banyak, deadline gitu kan. Di lantai 2 mereka-nya di lantai 2 gitu ya, lemburan gitu kali ya anak-anaknya. Bener, tapi ini di asrama nih settingnya. Terus tiba-tiba ada tukang nasi goreng lewat dari jendelanya, kelihatan ada tukang nasi goreng. Pas mereka, wah ada tukang nasi goreng nih kayak gitu kan. Terus tapi pas mereka pikir-pikir lagi, ini kan di lantai 2. Oh, yang dia di atas itu ya? Iya, berarti dia ngambang. Oh, gue tahu tuh. Iya, kan? Sering banget ada di mana-mana tuh cerita itu tuh udah. Tuh bikun, misalnya bikun berhantu gitu-gitu kan. Bis kuning. Oh, bis kuning. Iya, bis kuning berhantu. UI gitu. Kalau yang gue tahu itu di Balai Room itu katanya ada yang berkebaya merah. Oh, itu gue baru dengar. Tempat wisuda kan maksud lo? Iya, Balai Room itu ya, tempat wisuda apa tuh? Ya. Yang aula gitu. Yang ikonik banget kan tuh di UI bentukannya tuh. Katanya tuh ya ada yang penampakan si merah. Kebaya merah. Oh, itu berarti mahasiswa yang mau wisuda kali ya, Pak Baya? Katanya mau wisuda tapi udah meninggal duluan. Aduh, belum sempat. Terus ada juga kayak di danaunya UI. Itu juga katanya ada. Ada apa tuh? Ya maksudnya kayak penampakan gitu, ikan mancing. Banyak. Gue ke olahraga situ pagi-pagi. Oh iya? Loh. Iya. Di hutannya itu? Enggak, di danau. Di danau keliling-keliling gitu. Masih sampai sekarang? Nggak percaya lu ya? Karena gue olahraga lu ya? Gue pastiin. Kirain ya. Kan kecayaan. Ya gitu aja. Itu cerita gue tentang lu. Kira-kira kalau lo jadi Mbak Karin, selain kabur ada yang hal lain nggak yang akan lo lakukan? Lu bantuin nggak sih itu ojeknya ngambil palanya? Saya bantuin banget. Bantuin deh. Ini lo mas. Nanti dia malah takut. Lah itu berani. Jadi takut ya lah. Kalau lu nggak takut, gue jadi takut gitu. Tapi itu nggak diketahuin deh itu bapak-bapak umur usia berapa tuh? Nggak ada cerita latar belakangnya ya? Latar belakangnya udah langsung cerita begitu. Oh, mungkin kan sebelumnya ada kecelakaan ojek. Jadi si Rudy itu menceritakan dengan tegas dan lugas. Jadi singkat jelas padat tapi udah tua anjir. Iyalah, gile. Kasihan juga sih Karin. Nah, setelah kejadian itu si Karin itu kayak trauma naik motor atau bawa motor selama 6 bulan. Tapi lulus kan Karin tuh? Lulus. FIB ya, Fakultas Ilmu Budaya. Belajar apa sih? Ilmu budaya. Lu jurusan apa? Ilmu psikologi. Ya. Udah agak membosankan ya? Iya. Kalau lu jurusan apa? Jurusan broadcast dan film. Kok kayak nggak yakin sih ngomongnya? Iya. Nggak tahu sekarang nggak yakin. Nggak yakin apakah masih ada atau enggak itu jurusan itu? Enggak. Ada lah. Ada, sayanya ada apa enggak? Diakui apa enggak sebagai anak broadcast dan film? Enggak lah. Ini kan bapak editor kita nih guys. Betul. Kan kalian nikmati kan hasil-hasil video-video yang ciamik dari tangan bapak editor kita. Dia musisi loh. Kayaknya udah gak ada yang dibahas lagi. Gimana kalau kita sudahi? Nah, buat kalian yang anak-anak UI ini boleh deh memvalidasi apakah cerita-cerita tadi Adit cerita itu beneran terjadi di UI atau kalian punya cerita lebih serem nih? Belum terlalu serem nih, baru kepalanya jatuh. Iya. Ada lagi nih yang lebih serem. Tapi kayaknya harus ngebahas UI lagi nih. Itu kayak banyak. Tapi nggak masalah ya, Bi? Menurut lu gimana? Bermasalah nggak? Tapi udah ke-publish masalahnya. Udah ke-publish, kita juga ngambilnya dari internet kan. Gitu. Kita kan dapat temuan juga di Kaskus juga. Betul. Kasakusu. Nah, kalau kalian anak UI punya cerita-cerita juga nih di sini nih, ada email kita atau Instagram kita di sini. Bisa DM, bisa email atau di link di bawah tuh ada klik linknya Dit ya. Bisa ngapain tuh di link itu? Kalian bisa bercerita, ngirim cerita. Kalau kalian tidak mau masuk ke video atau tidak bisa datang ke Studio Jagat Sukma, kalian bisa klik link di bawah ini. Jangan lupa like, subscribe dan komen ya, supaya kita tetap bisa semangat bikin video buat kalian semua. Betul. Sampai ketemu di video-video selanjutnya dan bye-bye.